Ya, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam ya. Nah, saya langsung share screen. Jadi kemarin kita sampai di sini kan. Yaitu bahwa kemarin dari hasil AHP itu kita mendapatkan solusi terbaik mobil jenis apa ya, mobil mana yang kita pilih. Nah, dari hasil AHP yang kita pilih mobilnya Miata ya, karena nilainya itu yang terbesar 0,3582. Alternatif kedua Civic. Nah, waktu ini diajukan ke bos Anda manggut-manggut ya. Kenapa? Karena memang Miata itu yang terbaik di kelasnya. Itu bisa dilihat dari harganya juga. Harganya 18.000, Civic yang ranking 2 cuma 12.000. Yang lain Saturn 15.000, Escort cuma 9.000 ya. Jadi memang harga tidak bohong gitu ya. Harga menunjukkan kualitas. Nah, tapi bos Anda mengatakan mau nggak Anda sedikit mengurangi ya kenikmatan dengan mobil baru, tapi perusahaan akan mendapatkan penghematan dalam jumlah besar. Nah, maka bos Anda melakukan analisis keuangan, yaitu dengan menggunakan BC ratio, benefit cost ratio ya. Jadi dia membandingkan benefit yang tadi angka-angka 0,352854 dengan cost. Nah, cost-nya memang dalam bentuk dolar. Tapi supaya perbandingannya seimbang, yang dolar ini juga dinormalisasi dulu. Yaitu nilainya dibagi dengan total. Ya, 18.000 bagi 54.000 semuanya, sehingga total bobotnya ini menjadi 1 juga. Nah, baru kita analisa benefit per cost. Benefitnya dari manfaat ini, cost-nya dari hasil normalisasi biaya. Nah, yang kita pilih yang mana? Yang kita pilih syarat pertama itu adalah BC ratio harus lebih besar dari 1. Kalau tidak, artinya itu lebih besar cost-nya daripada benefit yang kita dapat. Seolah-olah kita membeli sesuatu tapi rugi gitu ya, nggak memberikan manfaat. Jadi kita pilih yang lebih besar dari 1 nilainya dan pilih yang paling besar. Nah, setelah dilihat ternyata yang paling besar adalah Civic. Ya, BC rasionya 1,2844. Sedangkan Miata sendiri cuma 1,07. Nah, jadi bos Anda mengatakan kita bisa menghemat per mobil 6.000 US dollar kalau Anda mau mengurangi kenikmatan ya, yang tadi 0,35 menjadi 0,28. Nah, mengurangi kenikmatan 0,07 ya, 20% di sini menghemat biaya 33%. Nah, itulah yang ditawarkan oleh bos Anda. Di AHP ini, saya melanjutkan begini. Bos Anda kemudian memanggil konsultan temannya yang mengerti AHP. Ya. Kemudian dia lihat yang Anda lakukan kemarin. Nah, dia melihat misalnya perbandingan ini style. Ya, style mobil, keempat mobil ini, begitu dia lihat, begitu dia analisis, katanya, ini ada yang nggak benar, bos. Nah, apa yang nggak benar? Yaitu tidak konsisten penilaiannya. Karena penilaian AHP kemarin syarat keempat tuh harus rasionya memiliki konsistensi. Nah, begitu dilihat perbandingan ini, style dari keempat mobil, dia bisa mengatakan tidak konsisten. Nah, kemarin konsisten saya bilang kan kalau A lebih baik dari B, B lebih baik dari C, maka A harusnya lebih baik dari C. Ya. Nah, coba sekarang tugas Anda amati ini.
perbandingan berpasangan ini yang di tabel kuning, daerah mana yang agak aneh sehingga bisa ditunjukkan ini tidak konsisten? Coba dilihat dulu. Metodenya ada ya, saya nggak jelaskan metodenya. Ini ada hitung nilai eigen dan seterusnya. Di contoh ada, nanti Anda bisa ikutin. Tapi kalau pakai software itu langsung keluar nilai konsistensi rasionya. Ya. Nah sekarang kita pakai logika dulu. Oh kenapa ini dikatakan tidak konsisten? Nah saya tunjukkan ya. Gini. Civic dibandingkan dengan Escort. Ternyata yang menang Civic. Dari segi style, model, Civic itu nilainya 5 itu sangat jelas. Nah ini hampir sangat jelas lebih bagus dibandingkan Escort. Ya. Civic terhadap Escort 4. Atau kalau saya boleh bilang itu sebagai aritmatika gitu, Civic seolah-olah 4 kali Escort. Nah, tetapi coba bandingkan dengan baris kedua Saturn. Saturn terhadap Escort. Berapa? Nilainya juga 4. Nah, kalau nilainya 4, artinya apa? Civic itu dengan Saturn kurang lebih sama bagus, mendekati bagusnya. Nah, ternyata Civic dengan Saturn ini perbandingannya agak aneh. Saturn 4 kali, Civic juga. Nah, kok katanya Civic 4 kali Escort, Saturn 4 kali Escort, harusnya Civic dengan Saturn mendekati, kok tetapi Saturn 4 kali Civic. Nah, di sini ada yang nggak konsisten. Jadi hal seperti itulah yang dilihat oleh tadi ya konsultan teman bos Anda. Lihat ini perhitungannya ada yang nggak benar. Nah, Anda bisa lihat. Ya, atau satu lagi saya bisa lihat begini. Coba ini, Escort terhadap Civic. Tadi Civic terhadap Escort 4. Escort terhadap Civic 1/4, betul. Escort terhadap Saturn juga 1/4 karena Saturn terhadap Civic 4. Nah, harusnya Escort terhadap Civic 1/4, Escort terhadap Saturn 1/4, harusnya tadi seperti tadi Civic dengan Saturn itu harusnya mendekati nilainya. Tapi ternyata Civic itu 1/4 Saturn atau Saturn itu 4 kali Civic. Nah, itu yang menunjukkan ada yang aneh, ada ketidakkonsistenan, ya. Nah, kalau hal ini dihitung menurut prosedur, jadi pertama nilai eigen yang kita dapat yaitu nilai eigen dari hasil AHP. Ini yang tadi Miata yang paling tinggi, ya. Nah, ini kemudian dikalikan. Ini saya cuma jelaskan prosedurnya ya. Jadi nggak ada rumus, tapi ini prosedur langkah-langkahnya. Kita perlu menghitung weighted sum factor, yaitu matriks tadi dikalikan dengan nilai eigennya. Nah, perkalian matriks baris kali kolom, kita dapat ada 4 angka ini. 4 angka ini berbeda-beda. Nah, prosedur kedua, langkah kedua, angka ini itu harus dihitung konsistensi vektor, yaitu dengan jalan menentukan yang tadi rata-rata weighted sum factor dibagi dengan nilai eigennya. Nah, coba maksudnya begini. Hasil tadi perkalian ini 0,5139 dibagi dengan nilai eigennya ini. 0,1160 ini dibagi 0,5770. Nah, ternyata hasilnya begitu dibagi itu mendekati. Hasilnya menjadi 4,4 sekian-sekian. Hasilnya harus 4, kenapa? Karena variabelnya ada 4. Mobilnya tadi ada 4. Kita bekerja dengan matriks 4 kali 4. Jadi kalau hasil perkalian ini dibagi dengan nilai eigen, itu harusnya 4 lebih. Nah,
Itu syarat pertama. Kalau ada yang 3 atau ada yang 5, itu artinya perhitungan Anda ada yang error. Kemudian kita perlu menghitung nilai rata-ratanya, Pak, yaitu alfa. 4, keempat angka ini jumlahkan bagi dengan 4. Nah, hasilnya 4,4347. Ini nilai alfa. Belum selesai. Langkah keempatnya, hitung konsistensi indeks, yaitu alfa tadi dikurangi N dibagi N-1. N itu apa? Tadi banyaknya variabel, banyaknya alternatif. Mobilnya ada berapa macam, pilihannya 4. Nah, maka ini hasilnya harus 4 lebih. Jadi 4 lebih dikurangi 4 jadi 0, sekian dibagi 3 hasilnya juga 0, enggak boleh minus. Kalau minus itu 3 artinya ini. Nah, itu ada yang salah. Nah, inilah namanya konsistensi indeks. Konsistensi indeksnya namanya 0,1449. Tapi kita belum selesai. Yang kita harus hitung konsistensi rasio. Caranya apa? Konsistensi indeks ini dibagi dengan nilai tabel. Tabel yang namanya random index. Nah, random index itu tergantung N-nya berapa variabelnya tadi. Kita tadi variabelnya 4, mobilnya ada 4. Nah, maka random indeksnya 0,9. Jadi konsistensi rasionya, konsistensi indeks ini 0,1449 dibagi dengan random index 0,9. Hasilnya 0,1610. Nah, inilah yang menunjukkan konsisten atau tidak, ya. Konsistensi rasionya 0,16. Nah, ini syaratnya begini, kesimpulannya seharusnya nilai konsistensi rasio itu tidak lebih daripada 0,10. Tadi kita 0,16 lebih besar. Nah, itu artinya ada yang tidak konsisten. Jadi untuk contoh di atas jelas ada ketidakkonsistenan. Kenapa? Karena nilainya ini 0,16. Nah, kalau tidak konsisten, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua proses perhitungan AHP tadi yang kita lakukan mau secara manual, mau pakai software, itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat model AHP yang kemarin ada 4 itu. Jadi angkanya boleh keluar, tapi tidak ada artinya. Itu yang disebut Gigo effect, ya, garbage in, garbage out. Jadi karena tadi perbandingan berpasangannya salah, itu jadi nggak ada nilai, artinya itu sampah. Kita hitung juga dapat nilai angka itu juga nggak ada gunanya, ya, karena semuanya data yang dipakai salah. Nah, itu garbage in, garbage out, ya. Harusnya perbandingan berpasangannya benar, sehingga yang harusnya kita lihat tuh Gigo effect itu gold in, gold out, ya. Jadi yang benar harus perbandingan berpasangannya benar, itu emas, maka kita proses hasilnya juga tetap emas, bukan sampah. Ini ke sini. Tadi kita dapat bahwa konsistensi rasionya nggak memenuhi syarat, ya. Nah, akibatnya semua hasil perhitungan error. Kata bos Anda, maaf para manajer, mobilnya nggak jadi. Ya, kenapa? Karena Anda salah ngitung. Nah, apa yang perlu dilakukan? Proses ulang lagi. Ya, kok jadi berabe, Pak? Ya betul, karena kita ngitungnya manual. Sehingga udah dapat baru hitung konsistensi rasio. Tapi kalau pakai software, begitu kita masukkan perbandingan berpasangan, konsi rasionya akan dihitung, ya, sehingga kita tahu itu udah konsisten atau belum. Nah, untuk menggunakan software,
Ya, saya loncat ke belakang dulu. Nah, ada beberapa software AHP. Yang dari Sati sendiri itu namanya Expert Choice. Ya. Waktu saya membuat disertasi saya juga pakai AHP, saya juga cari software. Nah, kata pembimbing saya pakai Expert Choice. Begitu saya cari Expert Choice-nya, manual booknya ada sebesar begini 2-3 cm, ada beberapa buku. Waduh, saya pikir ini untuk bacanya aja, untuk memahaminya saya butuh waktu lama. Nah, sehingga waktu itu saya browsing lagi, saya ketemu software lain namanya Super Decision. Nah, Super Decision ini tidak kalah dengan Expert Choice, malahan manualnya cuma 64 halaman dulu versi 2. Ada contoh, sehingga saya bisa ikutin, langsung keluar hasil bisa dipahami. Nah, itu Super Decision. Tapi dulu versi 2 itu bisa di-download untuk student version. Kemudian keluar versi 3. Versi 3-nya saya mau download nggak bisa, saya minta mahasiswa mendownload juga nggak ada yang berhasil. Kenapa? Karena perlu menggunakan alamat email resmi dari kantor. Nggak boleh pakai Gmail, yahoo.com, dan sebagainya. Nah, tapi tadi saya lihat ada Super Decision versi 4. Saya tadi bisa download, tetapi belum bisa saya buka. Ya, coba kalau Anda nanti coba download Super Decision itu ininya webnya ini, ya, softwarenya dikembangkan oleh InfoHarvest, ya, www.infoharvest.com. Nah, sekarang ada versi 4, ada student versionnya, bisa di-download, ada linknya, ada nomornya ya di link itu. Nah, Anda bisa ikutin. Kemudian ada juga software, maaf tadi software yang bawah itu Criterium Decision Plus, CDP, ya. Nah, ini yang versi 4. Kemudian ada software lain namanya Super Decision. Ini alamat linknya. Nah, Super Decision sampai sekarang Anda bisa download, tetapi softwarenya, proses kerjanya agak bertele-tele, ya. Jadi membosankan, terlalu lama, ya. Jadi softwarenya itu kesannya masih kuno lah, ketinggalan. Nah, kalau Anda mau pakai Criterium Decision Plus atau pakai Expert Choice, ya. Itu software yang nanti Anda bisa coba. Kemarin saya buatkan link dari YouTube itu pakai Super Decision. Anda bisa ikutin itu, Super Decision, ya. Nah, kemudian saya beri tambahan satu lagi ini. Ya. Bagaimana kita membalikkan kriteria. Jadi maksudnya begini. Ya, membalikan penilaian. Jadi tadi saya membuat style, saya membuat keandalan bahan bakar, cari yang terbaik. Yang paling hemat, yang stylenya paling bagus. Tapi kadang-kadang kita perlu melihat dari kriteria itu terbalik. Misalnya begini, dalam penentuan kriteria atau penilaian alternatif di AHP itu dilakukan dengan prinsip maksimasi, mencari yang maksimum. Bagaimana kalau yang dikehendakinya yang minimize? Nah, misalnya dalam pemilihan karyawan diinginkan karyawan yang tinggi badannya maksimal, ini pakai AHP nggak masalah. Tapi berat badan yang dipilih yang minimal. Nah, padahal kita punya datanya, si A beratnya 60, si B beratnya 70. Kalau pakai AHP biasa, yang terpilih itu adalah yang berat badannya paling tinggi.
Nah, bagaimana kalau diinginkan yang minimal? Nah, ini caranya begini triknya. Coba Anda perhatikan. Contohnya gini, misal ada 3 calon karyawan. Si Ali beratnya 80. Si Bali 55. Si Caling ini 65. Ya, ABC. Nah, kalau ini dinormalisasi, maka yang paling besar hasil normalisasinya adalah si Ali. Karena si Ali paling berat badannya. Sehingga otomatis yang terbaik adalah si Ali. Padahal yang kita inginkan yang paling kecil. Nah, untuk memilih yang paling kecil, data berat badan ini kita harus ubah menjadi data pengganti. Caranya gimana? Data pengganti itu adalah kita pilih berat badan yang maksimum dari semua karyawan yang ada. Misalnya berat badan yang maksimum itu 90 kilo. Maka berat badan setiap karyawan ini 90 dikurangi berat badannya. 90 dikurangi 80, 10. 90 kurangi 55, 35. 90 kurangi 65, 25. Nah, kalau ini dinormalisasi, maka si Ali yang tadi paling berat sekarang maksimum dikurangi beratnya jadi paling kecil karena cuma 10. Nah, Pak, bagaimana kalau saya ambil berat badannya 100? Boleh aja, ya. Memang angkanya jadi beda, tapi tetap jadi terbalik, ya. Nah, yang prinsipnya kita membalik yang maksimum jadi minimum. Nah, ini dinormalisasikan data dibagi total, ya. Jadi yang terpilih yang berat badannya minimum si Bali ini. 55 dibalik jadi 35 nilainya 0,50. Nah, si Ali malah nilainya 0,14. Nah, inilah teknik untuk membalikkan penilaian. Ya, jadi yang kita pilih yang minimum. Nah, itu adalah teknik AHP sebelum dimasukkan ke pengolahan data untuk menentukan pilihan terbaik. Mau nanya, Pak. Ya, silakan Yunita. Kita membalik penilaian itu diperlukan apabila kondisinya seperti apa ya, Pak? Iya, jadi misalnya yang kita inginkan tuh syaratnya adalah karyawan yang paling ringan. Misalnya, pada umumnya kan di AHP itu dicari yang paling besar nilainya, paling maksimum. Nah, tapi pada saat ini, misalnya tadi, kemarin syarat beli mobilnya, saya mau beli mobil yang bobotnya paling ringan. Kenapa? Karena bobotnya ringan, otomatis juga akan lebih hemat. Nah, maka data bobot itu dikurangkan dari nilai bobot maksimum untuk jenis mobil yang sama, di kelas yang sama itu. Itu Yunita. Baik, terima kasih, Pak. Ya, misalnya lagi contohnya, saya mau cari karyawan di pertambangan yang mau masuk ke lubang, ke terowongan. Nah, syaratnya apa? Ya karyawannya jangan terlalu tinggi, ya karena lubangnya nggak cukup. Nah, jadi kita pilih karyawan yang paling pendek. Nah, jadi dalam kasus-kasus seperti itu, ya. Ya, silakan. Pak, kalau untuk membalikkan penilaian ini berarti hanya sebatas tidak sampai menghitung konsistennya ya, Pak? Oh, konsistennya tetap dihitung, otomatis Tetap nanti ya? tetap dihitung, ya. Jadi cuma dibalik aja, biasanya kita pilih yang terbesar, sekarang pilihnya yang terkecil gitu. Itu. Oh, ya. Ya. Makasih, Pak. Ya. Sudah kelihatan PowerPoint scheduling? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Nah, ini pertemuan kita yang ketiga ya mengenai scheduling. Apa itu sih scheduling? Itu penjadwalan kan.
Nah, penjadwalan itu maksudnya kita mengalokasikan sumber daya. Bisa manusia, bisa mesin, bisa kendaraan, apa aja sumber daya. Sepanjang waktu untuk menyelesaikan tugas tertentu. Sepanjang waktu ini dalam periode tertentu ya. Misalnya untuk satu shift. Nah, itu. Kita mengalokasikan sumber dayanya. Maksudnya sehingga kita bisa menjawab 5W 1H. Ya, yaitu dalam scheduling itu kita melihat apa sih yang mau melakukan apa, kapan waktunya, siapa yang melakukan, pakai peralatan apa, kalau perlu lokasinya di mana, di pabrik 1 atau pabrik 2, line production 1 atau 2. Nah, itulah scheduling. Ya, untuk menjawab apa, siapa, kapan, di mana. Why-nya tentu saja enggak. Ya, nah, scheduling banyak. Kita bisa melakukan tadi penjadwalan tenaga kerja, ini workforce. Ya, kita bisa melakukan penjadwalan dosen. Nah, di kuliah. Ini termasuk salah satu operation scheduling. Atau menjadwalkan demand, permintaan. Misalnya, saya pabrik mobil. Wah, saya buat mobil A, mobil B, mobil C, warnanya macam-macam. Permintaan masyarakat juga bermacam-macam. Sekarang saya lagi buat mobil warna hijau. Nah, yang minta warna merah, saya harus jadwalkan. Nanti Pak, warna merah minggu depan baru selesai, baru bisa dikirim. Nah, itu demand scheduling. Ya. Nah, itulah bagaimana kita perlu menjadwalkan. Nah, dalam penjadwalan ini yang penting, ya saya langsung agak cepat aja. Jadi objektifnya apa? Kita menjadwalkan untuk memenuhi batas waktu pelanggan. Jadi pelanggan mau pesan kue, pesan mobil, tapi jangan Pak, nanti mobilnya baru tiba tahun depan, wah terlalu lama. Nah, kita mau memenuhi keinginan pelanggan sesuai dengan batas waktunya. Kedua, kita juga mau secepatnya menyelesaikan itu. Order-order yang masuk kita selesaikan dengan cepat. Artinya apa? Meminimumkan waktu selesai semua order. Ini minimize completion time. Atau juga kita bisa melihat waktu selesainya secara rata-rata setiap job, setiap tugas, nggak usah lama-lama. Ya, jadi nilai rata-ratanya kalau bisa makin kecil. Dan keempat, memaksimalkan utilisasi penggunaan alat, penggunaan tenaga manusia. Jadi jangan sampai ada mesin yang nganggur, ada karyawan yang menganggur. Karena apa? Nggak ada job. Nah, itu salah. Ya. Kemudian juga berapa lama fasilitas itu dipakai, digunakan itu sebenarnya mirip-mirip dengan memaksimalkan utilisasi alat, mesin, dan sebagainya. Ya, itu objektifnya. Nah, ini objektif yang lain, tapi saya langsung mau melihat ada 2 jenis scheduling. Ya, ada 2 jenis penjadwalan. Yang pertama namanya forward operation scheduling. Kedua namanya backward. Nah, ya. Coba Anda lihat dari gambar sini. Jadi kalau forward itu ini waktu sekarang now. Nah, saya ada pesanan. Oh Pak, saya mau pesan kue ulang tahun buat hari Sabtu jam 7 malam. Nah, ini due date-nya, batas waktunya. Nah, kalau saya terima sekarang, due date-nya hari Sabtu, saya harus bisa membuat kue itu supaya pas due date itu kuenya sudah selesai. Nah, apa yang dilakukan? Jadi kita lihat mulai dari kebutuhan diketahui, yaitu waktu pesanan datang. Kalau pesanan datang sekarang hari Kamis malam, permintaannya Sabtu malam selesai, bisa nggak saya selesaikan? Nah, pokoknya kalau bisa
sebelum jam 7 hari Sabtu kue udah selesai. Nah, hasil akan dikirimkan tentu saja tergantung jenis produknya. Ini kalau dikatakan sesegera mungkin juga dalam tanda kutip ya. Kalau itu kuenya dibutuhkan jam 7, ya saya nggak bisa kirim, Pak udah selesai Jumat malam saya kirim dulu ya, nggak bisa. Ya. Tapi kalau kasusnya adalah ada orang sakit atau ada orang sakit mau dioperasi. Nah, ini ada penjadwalannya dulu. Nah, kalau bisa batas waktunya hari Sabtu, ya kalau bisa Sabtu pagi udah dioperasi lebih baik. Nah, jadi forward operation ini contohnya penjadwalan di rumah sakit, di klinik, di pabrik mesin peralatan, di rumah makan. Rumah makan maksudnya Anda datang ke restoran, pesan, Pak nasi goreng 3, capcay 2. Nah, ya di dapur itu pesanan masuk. Nah, pesanan masuk, bagian dapur memproses supaya makanan sesegera mungkin keluar. Nah, itulah forward operation scheduling. Ini digunakan untuk memastikan suatu jadwal yang dapat diselesaikan. Kalau nggak bisa selesai, tadi kita bilang, Pak, pesanan kuenya nggak bisa kami terima. Kenapa? Karena sudah lewat batas waktu. Nah, akibatnya supaya forward operation scheduling ini bisa jalan, perusahaan harus punya persediaan bahan baku atau barang setengah jadi. Misalnya tadi restoran, ada yang pesen capcay apa enggak, dia harus siapkan sayurnya, dia harus siapkan dagingnya. Nah, apakah itu akan terpakai? Semoga, ya kita juga nggak tahu. Tapi karena ada lemari pendingin, ya itu bisa lumayan bisa bertahan lebih lama. Itu forward, ya. Sekarang yang backward. Yang backward itu begini. Contohnya saya mau pesta hari Sabtu malam. Nah, ini judetnya saya bilang, Pak, saya mau ngadain pesta, makan-makan hari Sabtu malam. Saya pesan ke catering. Nah, bisa nggak Sabtu malam dikirimkan makanan jenisnya ini, dan sebagainya. Nah, dari Judet ini dibuat scheduling, penjadwalan mundur. Nah, dihitung, oh pesannya buat apa? Sabtu. Ada pesanan yang rumit nggak? Wah, kalau ada makanan yang rumit, misalnya butuh persiapan 3 hari. Ya, atau 4 hari malah. Wah, nggak bisa Pak. Sekarang udah hari Kamis, kami nggak bisa membuatnya. Tapi kalau pesan nasi goreng aja gampang gitu ya, pesan capcay gampang. Nah, backward itu artinya ditentukan berdasarkan batas waktu, ya penjadwalan ini yang ditentukan judetnya supaya diproses sesegera mungkin. Maksudnya mundur ini paling lambat kapan harus sudah dibuat, ya, yaitu misalnya kalau dia pesan nasi goreng, masak nasi goreng berapa? Masak nasi goreng 15 menit, tapi masak nasinya setengah jam. Oh, kalau gitu harus minimal ya sekitar 45 menit sebelumnya saya bisa menyediakan nasi goreng pas waktu. Ya, karena nasinya harus ditanak dulu. Nah, itu dengan mengurangi lead time-nya ya, batas waktu prosesnya. Mungkin saja sumber daya yang dibutuhkan nggak ada. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Ya. Nah, contohnya apa ini? Tadi catering. Ya. Proses operasi yang terjadwal. Misalnya begini. Anda yang wanita atau yang mahasiswa yang laki-laki, ya, istrinya ingin melahirkan. Nah, sekarang bisa dengan operasi sesar ya. Oh, saya mau melahirkan tanggal 15. Jam 9 pagi karena itu waktu yang paling baik. Nah, dokternya udah oke, udah. Nah,
Kata dokternya ada proses apa lagi ya? Anda harus masuk rumah sakit sehari sebelumnya. Periksa tekanan darahnya karena Anda ada gangguan jantung dan sebagainya misalnya. Ada proses pemeriksaan kena COVID enggak. Nah, kalau ternyata pemeriksaan itu butuh waktu lama, nah mungkin operasi sesarnya perlu diundur. Nah, ini backward ya. Jadi backward dari batas waktu kita jadwalkan mundur. Kalau forward tadi mulai pesanan masuk. Nah, kita sudah bekerja supaya pesanan itu dikerjakan pada saat due date sudah selesai. Itu perbedaannya. Forward dan backward. Ya. Yang pertama itu ada istilah loading. Loading itu load itu beban, ya, pembebanan. Nah, jadi maksudnya di dalam pabrik atau di dalam suatu industri, ya, kita mempunyai bagian-bagian yang disebut work center. Kita mau kalau bisa work center A dengan work center B itu jangan sampai ada penyimpangan yang terlalu besar. Misalnya yang A sangat sibuk, yang B nganggur-nganggur. Kenapa? Karena nggak ada kerjaan. Nah, itu loadingnya kurang baik. Jadi loading itu pembagian tugas ke setiap work center. Tujuannya apa? Agar completion time-nya cepat, tidak ada yang nganggur, idle time-nya kurang. Tujuannya juga jangan sampai orang nganggur dibayar. Nah, ini cost-nya kan mahal. Atau bagian yang lain terpaksa lembur. Nah, kita mau cost-nya diminimumkan. Dalam loading, urutan job nggak perlu dilihat dulu. Yang penting bebannya. Misalnya, di satu salon ada bagian tukang potong rambut, tukang keriting, tukang cuci rambut. Nah, hari ini ada pesanan dari satu perusahaan. 5 orang direkturnya mau dipotong, ada yang mau dikeriting aja. Nah, kita lihat ya. Saya butuh tukang cuci rambut berapa orang, tukang keriting berapa orang. Nah, jangan kesedikitan, akibatnya pelanggan menghitung terlalu lama. Ya, jadi dalam loading contohnya itu yang gampang pakai Gantt chart. Apa itu Gantt chart? Gantt chart itu seperti ini. Misalnya gini, ya, memperlihatkan loading dan idle time di setiap work center ini pakai Gantt chart. Nah, misalnya, ya, dalam Gantt chart itu begini. Nah, saya ambil ya, ada pabrik mesin cuci ABC. Dia pabrik mesin cuci, bukan terima cucian ya. Dia bikinin mesin cuci untuk kapal selam, untuk rumah sakit, untuk industri laundry. Nah, jadi bukan mesin cuci rumahan. Pabrik ini ada 4 work center. Ada bagian kerjain metal, mekanik, elektronik, dan finishingnya, painting, ngecatnya. Ya. Beban seluruh work center untuk suatu saat tertentu, untuk suatu minggu, misalnya digambarkan begini. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini untuk minggu tertentu. Work center-nya apa tadi? Metal, mechanical, elektronik, painting. Nah, ini jadwalnya. Nah, jadwal inilah ini yang disebut Gantt chart. Ya. Oh, sehingga kita bisa lihat, oh bagian metal kerjaannya ini, mechanical ini, elektronik, painting. Nah, ada saat-saat setiap work center juga harus turun mesin ya, maintenance. Nah, dari sini kita bisa melihat setiap work center memang punya job, punya kerjaan. Tapi ada yang padat, ada yang relatif nganggur. Ya, yang padat itu bagian painting. Coba Anda lihat. Senin Selasa dia ngerjain yang hijau. Rebo job 128. Jumat ngerjain yang biru. Kamis maintenance. Ya, nah mungkin karyawan libur apa enggak? Ya mungkin juga enggak, beres-beres semuanya. Ya. Nah, bagian painting minggu ini setiap hari sibuk.
Bagian elektronik ini santai. Minggu ini cuma 2 hari kerja. Senin, Selasa nganggur, Jumat nganggur. Nah, yang lain lumayan, ada 3 hari kerja. Ini juga termasuk maintenance, ada 3 hari kerja. Nah, inilah yang membuat kita bisa mengetahui kalau ada order baru masuk, kita bisa melakukan nggak nih? Oh, nggak bisa Pak, bagian paintingnya minggu ini udah full. Nah, tapi kalau kita kerjain metal dulu, baru mekanik dulu, nanti paintingnya minggu depan mungkin masih bisa dijadwalkan. Nah, itulah penjadwalan. Maaf ya, ini bukan penjadwalan, ini pembebanan, loading, baru melihat bebannya saja. Nah, penjadwalannya baru kita lihat urutannya. Walaupun di sini ada urutan, ini urutannya kita belum perhatikan. Ya. Nah, kita mau lihat schedulingnya. Schedulingnya ini. Scheduling itu macam-macam. Yang pertama, ada yang menentukan urutan sequencing di satu workstation. Maksudnya satu workstation itu stasiun kerjanya cuma satu. Misalnya tadi kita masuk ke restoran, di restoran tuh ada bagian potong daging, ada yang masak dan sebagainya, tapi dapurnya cuma satu. Nah, itu cuma satu workstation. Nah, ini aturannya dikatakan cuma satu dimensi, single dimension. Nah, dalam menentukan sequencing begini, kita perlu menentukan kriterianya berdasarkan apa. Yang mana dulu yang dikerjakan, karena ada first come, first serve. Ini jadi urutan berdasarkan kedatangan. Ada urutannya EDD, earliest due date. Jadi berdasarkan batas waktu yang paling cepat harus dipenuhi. Ada SPT. SPT itu apa? Shortest processing time. Jadi yang waktunya paling cepat. Misalnya begini. Anda kuliah. Mengambil beberapa mata kuliah. Misalnya 4 mata kuliah. Ada tugas. Mata kuliah hari Senin ada tugas, Selasa ada tugas, Rabu ada tugas, Kamis ada tugas. Harus dikumpulkan minggu depan. Mana dulu yang Anda kerjakan? Oh Pak, udah gampang. Saya pakai urutannya yang hari Senin saya lakukan dulu. Selasa baru, Rabu baru nanti Kamis dan seterusnya. Tapi kalau dikumpulkannya hari Senin, semuanya sama, jam 7 pagi. Nah, Anda perlu melihat. Kalau begitu, oh saya kerjakan seperti waktu Anda ujian. Ingat kalau waktu Anda ujian, soal ada 5, ada 8. Mana yang Anda pilih? Anda nggak akan, apakah waktu ujian Anda cari soal yang paling susah dulu? Nah, rasanya enggak. Itu salah. Cari soal yang paling mudah, Anda kerjakan, beres nomor 1, lihat nomor 3, bisa nggak? Kalau bisa kerjain dulu. Yang paling susah terakhir. Itu namanya shortest processing time. Nah, kita mau lihat ya, contohnya seperti ini. Ini tadi ada first come first serve, ada due date ya tadi atau EDD earliest due date, ada SPT shortest processing time dan lain-lain. Tapi saya hanya menyinggung tadi ada 4 ya, shortest processing time dan lawannya longest processing time. Misalnya contohnya begini. Di satu bengkel, ya bengkel motor anggaplah, ya tiba-tiba pada saat bersamaan masuk 5 motor A, B, C, D, E. Ya. Mereka perbaikannya beda-beda. Wah, ada yang dikatakan, wah ini waktu prosesnya kurang lebih kata kepala bengkel 6 jam. Oh, yang ini sih cuma 2 jam. Ada yang 8 jam dan sebagainya. Nah, ini waktu proses ditentukan oleh montir kepala bengkel.
Tapi customer juga punya syarat, Pak, saya mau masukin motor, tapi nanti selesainya pulang kantor saya ambil ya, jangan lebih. Karena pulang saya mau pakai lagi motornya. Nah, misalnya si A bilang 8 jam. Si B saya pulangnya jam 2, 6 jam. Si C sih nggak apa-apa, Pak, besok atau lusa juga. Nah, dia batas waktunya 18, 15, ada yang 23 jam misalnya. Ya. Ini anggap dalam jam ya satuannya. Nah, terdapat 5 tugas yang akan diproses di satu bengkel. Work centernya cuma satu, montirnya cuma satu. Waktu prosesnya ini, batas waktunya ini. Nah, sekarang montirnya bingung mau ngerjain yang mana dulu nih. Motornya datangnya hampir bersamaan. Memang A dulu, B dulu, baru terakhir E. Nah, jadi dia coba menghitung. Pertama pakai first come, first serve. Pokoknya yang masuk dulu ke bengkel A dulu, baru nanti E. Kalau shortest processing time, dia lihat waktu proses. Mana dulu nih yang paling cepat? Kerjain B dulu aja, cuman ganti busi, gampang. Nah, itu. Ya. Kemudian apa? Oh, ini 3, ganti busi, ganti stang. Nah, udah gampang kerjain itu. Yang rumit nanti paling belakang. Itu SPT. Kalau LPT, longest processing time, montirnya akan bilang kerjain yang paling susah dulu. Nah, dia akan pilih yang E dulu, yang 9 jam. Nah, itu. Atau bisa juga berdasarkan due date. Nanti motornya siapa dulu yang mau ambil? Oh ini Pak, setelah 6 jam, baru yang setelah 8 jam. Nah, coba kita hitung berdasarkan kriteria ini. Ya, saya mau pakai yang pertama, first come, first serve. Jadi kalau first come, first serve, urutannya adalah A dulu, baru B, baru C, baru D, baru E. Kalau SPT tadi pakai yang paling singkat dulu, B dulu, baru D, baru A, baru C, baru E. Ya, ini urutannya. Nah, Judet dan LPT sama. Nah, data ini kita pakai ya. Jadi lihat, ini kerjaannya A, B, C, D, E. Ini waktu prosesnya. Ya, waktu proses ini diperkirakan 6 jam, ini 2 jam. Nah, saya lakukan berdasarkan urutan. Jadi kalau A masuk dikerjain 6 jam, jadi dia ada di dalam bengkel itu mulai dari jam ke-0 sampai keluar jam ke-6. Bukan keluar ya, maksudnya motornya beres setelah 6 jam. Nah, motor B ini waktu prosesnya 2 jam. Tapi dia nggak dikerjain selama 6 jam itu nganggur. Dikerjain jam ke-7, selesai jam ke-8. Nah, jadi motor B itu ada di bengkel selama 8 jam. Walaupun waktu prosesnya cuma 2 jam. Yang C itu dikerjain setelah B selesai. 8 tambah 8, 16. Yang D 16 tambah 3, 19. E 19 tambah 9, 28 jam. Nah, waktu proses semua motor itu dikerjakan oleh si montir sebenarnya cukup 28 jam. Ya. Tapi 5 motor yang masuk ke bengkel itu ada di dalam bengkel selama totalnya 77 jam. Kenapa? A langsung beres, tapi B tadi 6 jam ada di bengkel nggak dikerjain. Nah, waktunya 77 jam. Nah, apakah ini memenuhi syarat atau enggak? Kita lihat. A itu tadi maunya batas waktu selesainya setelah 8 jam, ini juditnya. B setelah 6 jam. Ya. B itu 2 jam tapi setelah 6 jam. Nah, ini selesai jam ke-6. Batas waktunya jam 8. Wah, nggak terlambat. Ya, karena dia mau ngambilnya setelah 8 jam. Yang B
itu baru selesai setelah 8 jam. Padahal dia mau ngambilnya setelah 6 jam, jam 2 siang. Jadi terlambat 2 jam. Nah, demikian seterusnya kita bisa lihat. 16, ini batas waktunya 18. Oh, nggak terlambat. 19, baru selesai, batas waktunya jam ke-15, terlambat 4 jam. Yang ini, ya, nah, tadi ini 28, batas waktunya 23, nggak terlambat 5 jam. Ya. Nah, maka ukurannya alternatif mana yang terbaik? Kita lihat rata-rata waktu selesai setiap motor ini berapa lama. Coba kita lihat. Motor A selesai 6 jam, motor B selesai jam ke-8. Total waktunya 77. Motornya ada 5, jadi waktu selesainya 77 bagi 5. 15,4 jam, ya, bukan hari ya ini ya. Nah, tingkat utilisasinya gimana? Sebenarnya montirnya cukup bekerja 28, tapi motor-motor nunggu 77 jam. Nah, ini tingkat utilisasi dari pengguna motor itu sebenarnya cuma 36,4%. Kerjanya 28 dibagi 77, 36,4. Yang 73 lagi ngapain? Yang 63 lagi itu motornya nunggu di bengkel, ya, nggak dikerjain. Nah, kalau mau hitung hari keterlambatan ini, ada yang terlambat 2 hari, ada yang terlambat 4, ada yang terlambat 5. Total jam keterlambatan 11 jam. Dari 5 motor, 11 bagi 5. Jadi rata-rata motor yang masuk ke bengkel ini mengalami keterlambatan 2,2 jam. Nah, ini kalau urutannya pakai first come, first serve. Nah, sekarang coba kita bandingkan kalau pakainya shortest processing time. Jadi shortest processing time itu kerjain yang cepat dulu. Jadi B, baru D, baru A, baru C, baru E ini. Ya. Nah, kita lihat coba kalau urutannya B, D, A, C, E. B, motornya dikerjain 2 jam, selesai setelah 2 jam. Dia mau ngambil jam 6, setelah 6 jam, wah nggak terlambat. Nah, D, kerjain 3 jam, selesai setelah 5 jam. Mau diambil setelah 15 jam, besok sore, nggak terlambat. A, kerjain 6 jam. Nah, selesai setelah 11. Mau diambil setelah 8 jam, terlambat 3 jam. Nah, inilah kalau kita hitung, lihat keterlambatannya mengecil tadinya. Yang tadi pakai first come first serve 11 jam, sekarang ini cuma 9 jam. Jadi rata-rata keterlambatan 1,8 jam. Waktu prosesnya sama 28. Tingkat utilisasinya gimana? Semua kendaraan ini ada di bengkel totalnya selama 65 jam. Nah, jadi lumayan karena lihat keterlambatannya juga menurun. Tingkat utilisasinya naik. Kalau tadi 30 sekian, sekarang 48,1. Rata-rata waktu selesai butuhnya tadi keluar bengkel 65 jam, ada 5, 65 bagi 5, 13. Nah, ini kalau dibandingkan dengan yang tadi 15,4. Utilitasnya kecil, terlambatnya tinggi 2,2. Maka yang kedua ini lebih baik. Kenapa? Rata-ratanya 13 hari, keterlambatannya cuma 1,8 jam, yang ini 2,2 jam tadi ya. Nah, kita lihat metode yang ketiga. Yang ketiga apa? Judith. Nah, berdasarkan batas waktunya, kerjain berdasarkan ini. Dia mau ngambilnya berapa? Jam ke-6, kerjain dulu ini. B dulu, baru B dulu, baru A. Baru setelah itu apa? D. Baru setelah itu C, baru E.
Nah, dengan cara yang sama Anda bisa hitung ya. Saya nggak hitung lagi, nanti Anda pelajari di rumah. Nah, urutannya gini, B, A, D, C, E. Ternyata rata-rata waktu selesainya ininya jadi 68. Tadi kalau kerjain berdasarkan shortest processing time 65, 13 hari. Ini sedikit lebih lama, 13,6. Tapi karena ini berdasarkan due date, hari keterlambatannya jadi kecil. Nah, kita kerjain berdasarkan orang maunya kapan selesai. Terlambatnya cuma 6 jam, 1,2 jam per motor. Tingkat utilisasinya hampir sama, 68 bagi 28. 28 per 68. Tadi 28 per 65. Yang tadi lebih tinggi, 43,1. Yang ini 41,2. Nah, yang keempat, kalau pakai longest processing time. Jadi kerjainnya itu mana? Yang lama dulu. Dulu kerjain, baru C. Nah, yang cuman ganti busi ya nanti paling lambat aja kerjainnya. Nah, ternyata waktu ini menyebabkan motornya yang nunggu lama, jadi 103 jam. Nah, rata-rata waktu selesai 103 bagi 5, 20,6 jam. Hari keterlambatan naik jadi 48, jadi 9,6 jam. Utilisasinya menurun 28 bagi 103. Jadi banyak motor yang masuk bengkel nganggur cuma 28,2. Nah, kalau begitu setelah kita hitung pakai 4 metode ini, padahal metode yang lain masih banyak ya. Nah, Anda bisa hitung juga. Nah, saya hanya batasi 4 ini. Nah, coba kita lihat kesimpulannya mana? Kesimpulannya ini. Kalau lihat mau pakai keterlambatan, karena setiap jam keterlambatan saya didenda misalnya, pilih yang pakai due date yang paling baik. Karena rata-rata keterlambatannya paling kecil, 1,2. Ya. Nah, tapi kalau mau paling efisien, tingkat utilisasinya paling tinggi. Nah, ini SPT 43,1. Nah, kalau kita lihat dari keempat ini, lihat longest processing time ini merupakan waktu metode yang paling jelek, ya paling nggak efektif. Kenapa? Keterlambatannya banyak, utilisasinya rendah, waktu selesainya juga lama. Nah, LPT itu yang paling jelek. Yang paling bagus mana? Coba SPT itu utilisasinya tinggi. Nah, rata-rata waktu selesainya tinggi. Nah, dia punya 2 pengukuran terbaik. Judet punya rata-rata keterlambatan paling rendah. Dia punya 1 yang terbaik. Nah, yang paling jelek LPT. Kalau first come first serve apa? First come first serve memang tidak mempunyai waktu terbaik juga. Tetapi metode ini dianggap metode yang paling adil. Kenapa? Karena yang datang duluan dilayani dulu, gitu ya. Jadi dalam metode sequencing itu tidak ada metode yang terbaik untuk semua kriteria. Jadi kita yang menentukan saya mau pakai kriteria mana. Kalau mau memuaskan semua konsumen, pakai first come first serve karena itu paling adil ya. Nah, jadi Anda lihat itu. Mau pakai apa Anda yang tentukan. Nah, jadi umumnya SPT ya shortest processing time teknik terbaik karena dia punya tadi 2 nilai terbaik. Judet 1 yang terbaik. First come first serve memang tidak punya nilai terbaik tapi paling adil. Kenapa? Karena pelanggan yang datang dulu dilayani lebih dulu. Nah, itu metode mengatur susunan kerjaan sequencing
berdasarkan cuman satu work center. Ya, bengkelnya cuma satu, dikerjain oleh satu montir. Nah, ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan. Pak, Ya, ya silakan oh, Yunita. kalau misalnya waktunya pakai yang SPT, Pak, itu kalau misalnya ada yang sama, tugas yang mana duluan itu jadinya bebas ya, Pak? Maksudnya ada 2 tugas nih, misalnya Oh waktunya iya, sama. ya bebas. Tadi juga penjadwalan tadi juga punya asumsi. Asumsi apa? Semua kerjaan, semua job itu datang pada saat yang sama. Jadi nggak bisa misalnya motor satu masuk jam 8, motor kedua masuk jam 10. Nah, itu asumsi itu nggak terpenuhi, ya. Jadi 5 motor tadi datang pada saat bengkel buka baru dijadwalkan. Jadi prosesnya seperti itu, Yunita, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, saya lanjutkan sekarang. Yang kedua itu begini. Kalau tadi work center yang cuma satu, sekarang work centernya ada 2. Sequencing bagaimana kita menentukan urutan and job di 2 mesin, di 2 work center. Misalnya begini, oh saya terima pesanan kue. Nah, kue yang pertama itu harus apa? Oh harus dibuat adonannya dulu, dikocok telurnya dan sebagainya. Setelah beres, baru masukin di oven. Nah, jadi ada 2 proses. Satu masuk ke mesin pengkocok telur, kedua masuk ke oven. Nah, ada 2 work center. Ada end job. Ya, jadi contohnya begini supaya jelas gini. Ini ada tugas A, B, C, D. Nah, ya. Kue A itu kalau dibikin masuk ke mesin kocok yang pertama itu misalnya 6 menit. Terus masuk ke oven 8 menit. Kue B itu kocoknya lebih lama, 11 menit. Masuk ke oven 6. Nah, pertanyaannya sekarang, semuanya harus lewat mesin 1 dulu, baru ke mesin 2. Ya. Jadi, yang mana dulu nih mau bikin? Mau A dulu, B dulu, apa C, apa D, apa E? Nah, tadi aja satu work center kok udah rumit. Nah, sekarang kalau mesinnya ada 2, ternyata tidak terlalu rumit. Kenapa? Karena ada metodenya. Johnson ini sudah ketemu algoritmanya. Nah, ya kita tinggal ikutin aturan Johnson. Aturan Johnson mengatakan buatlah matrik yang menunjukkan processing time di setiap job di kedua mesin. Processing time yang mana? Yang ini. Ini mesin 1, mesin 2. Nah, ini dari matrik ini kita buat matriksnya, ya. Nah, kemudian aturannya apa lagi yang dilakukan? Nah, menurut aturan Johnson itu pilih job dengan processing time yang kecil, yang paling cepat. Ya, kerjain yang paling cepat dulu. Tapi lihat, yang paling cepat itu ada di mesin 1 apa mesin 2. Kalau dia ada di mesin 1, maka kerjaan itu jadwalkan paling depan, paling pertama. Kalau job yang paling singkat itu ada di mesin 2, lakukan di belakang, paling akhir. Ya. Nah, urutannya cuma begitu algoritmanya. Setelah itu cari lagi yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi, kalau saya jelaskan begini, ya. Coba Anda lihat, sebentar. Ini. Jadi matriks yang ini.
Ya. Nah, matrisnya itu yang ini. Pilih yang paling kecil. Pilih waktu yang paling kecil. Yang paling kecil yang mana? Oh, yang paling kecil ini Pak, 3. Nah, ya. Yang paling kecil 3 ada di mesin mana? Di mesin 2. Kalau ada di mesin 2, kerjaan C ini, kue C ini, pesanan kue C ini lakukan di paling belakang. Nah, tulis di sini di paling belakang ini nanti kelima kita baru bikin kue C. Nah, itu. Berikutnya, lihat lagi yang paling singkat. Ini C udah dijadwalkan, kita coret. Ya. Lihat yang paling singkat yang lain. Oh, kue E, Pak. Nah, itu ada di mesin 1 5 menit. Nah, kue E bikin. Karena ada di mesin 1, jadwalkan paling depan. Lakukan kue E bikin. Ya. Yang ketiga mana? Oh, ini ada 6, tapi ini juga ada 6. Nah, ada 2 yang 6. Tapi beda. A ada di mesin 1. Oh, kalau ada di mesin 1, A di sini. Lakukan paling depan. Nah, B ada di mesin 2. Lakukan paling belakang yang masih mungkin. Ya. Karena C udah ada, ya B-nya jadi keempat. Nah, jadi A ini udah dijadwalkan, B udah dijadwalkan. Nah, yang belum dijadwalkan yang mana? Berikutnya ini 7. Nah, ini juga kotaknya cuma 1 lagi, yang nggak ada lagi. Jadi D itu dijadwalkan di sini. Nah, ternyata kalau pakai 2 mesin, penjadwalannya gampang. Pakai aturan Johnson. Cari yang paling kecil, kalau paling kecil ada di mesin 1, lakukan paling depan. Kalau di mesin 2, letakkan sekebelakang mungkin. Ya. Nah, sehingga kalau kita diminta coba lakukan jadwalnya yang mana dulu, kerjain E dulu, A, D, B, C. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua. Untuk bikin kelima kue ini sebenarnya berapa menit sih waktu yang dibutuhkan oleh semua mesin 1 maupun mesin 2. Ya, jadi karena prosesnya berurutan. Kalau A masuk mesin 1, baru mesin 2, artinya setelah 14 menit baru selesai. Nah, ini tadi jadwalnya EADBC. Nah, sekarang kita mau menentukan berapa waktunya untuk semua kue ini beres. Ya. Nah, buat alokasi waktu penugasan di setiap mesin. Jadi maksudnya begini. Saya udah buat diagramnya kayak begini. Nah, ini jamnya 1, 2, 3, 4 sampai 41. Ya. Pertama buat mesin kue E, baru A, baru D, baru B, baru C. Nah, lihat ya. E itu di mesin 1, coba kita lihat datanya dulu. E itu di mesin 1 5. Setelah dari mesin 1, setelah dikocok adonannya masuk ke oven 10 menit. Nah, jadi E itu dilakukan sini. Ini kerjaan E ya, kalau saya tulis begini. Ini mesin 1 pertama melakukan E 5 jam. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah beres, dia pindah ke mesin 2 ini. Nah, ini masih kerjaan E, bikin kue E. Di oven. Ovennya yang 5 jam ini ngapain? Nganggur. Ovennya idle. Kenapa? Karena baru pagi buka, ya dikocok dulu, baru ovennya nyala menit ke-6. Ya, mulai bekerja. Nah, ini yang merah ini nganggur 5 jam. Nah, setelah itu ngerjain A. A berapa menit? Coba tolong dilihat di tabel tadi. Ya, kalau saya mundur nanti datanya kehapus ya, nggak apa-apa.
Nah, ini A 6 jam, kemudian di mesin 2 8 jam, ya. Atau saya tulis dulu di kertas ya supaya saya nggak bolak-balik. 6, 8 Anda juga boleh tulis di kertas 11, 6, 7, 3, 9, 7, 5, 10. Ya. Jadi supaya saya bisa, oh ini kerjain E. Ya, pertama E itu 5 jam, baru kerjain 10 jam. Nah, 10 jam itu jadi setelah ini 5 tambahin 10, selesainya jam ke-15. Ya. Tadi itu adalah E, ini E. Nah, ya, dilanjutkan yang kuning di mesin 2 E. Kemudian A. A di mesin 1 itu 6 jam. Ini A nih. Ya. Ini A di mesin 1 6 jam, jadi 5 tambah 6, baru selesai mesin ke-11, menit ke-11. Baru dia pindah ke mesin 2, tapi mesin 2 nggak bisa langsung dimasukin oven. Kenapa? Karena ovennya masih manggang kue E. Nah, jadi setelah E selesai, baru tuh kue A itu masuk di sini yang hijau. Berapa jam? 8 jam. 15 tambah 8. Nah, selesai menit ke-23. Berikutnya, yang ini D. Nah, ya, yang atas ya, yang orange ya. D itu di mesin 1 di pengocok ini 7 menit. 11 E A D. Nah, ini 11 ditambahin dengan 7 ya. Oh, ini tambah 7 kok jadi 20. 9, Pak. Oh, 9 ya. Ini OD ya, betul. 11 tambah 9, 20. Nah, setelah 20 ini dia mau ke sini nggak bisa. Masih manggang mesin kue A. Jadi baru selesai di menit ke-23. Nah, baru ini masuk. 7 menit, 20 tambah 7. Ya. 20 tambah bukan 20 ya, maaf ya, 23 dia baru masuk, 23 tambah 7 mesin menit ke-30 baru selesai. Ini adalah maaf, hilang. Ini ya. Ini tadi yang D ya. Kemudian yang B. B itu 11 menit. Nah, 20 tambah 11 baru selesai menit ke-31. Dia mau masuk ke oven. Nah, ya ovennya menit ke-32 bisa. Tapi tadi ovennya ngerjain D sampai menit ke-30. Nah, ini baru masuk lagi ke 31. Jadi 1 menit ini nganggur. Mesin 2 nganggur. Ya. Ovennya ini 6 jam. Nah, 31 selesai, tambah 6, selesai 37. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah EADB, ini B ya. Ini C baru. Yang terakhir C. C itu EADBC ya. 31 tambah 7, 38. Nah, 38 dia masuk ke oven baru setelah ngerjain menit ke-38. Padahal ovennya ngerjain terakhir sampai menit 37. Ini ada 1 jam nganggur. Nah, ya. Jadi kerjaan C itu 3 menit. 38 tambahin 3, selesai menit ke-41. Nah, inilah artinya apa?
Oh, ini kerjaan ini semua kue selesai dalam waktu 41 menit. Cepat ya. Nah, berapa nganggurnya? Nah, nganggurnya itu lihat coba, mesin 2 di sini nganggur 5 jam. Di sini nganggur 1 jam. Karena dia udah selesai tapi adonan yang dari mesin 1 belum datang. Ini nganggur lagi 1 jam. Nah, mesin 2 nganggur selama 7 jam. 5 tambah 1 tambah 1, 7 jam. Mesin 1 nganggur berapa? Oh, mesin 1 ini kerjanya full. EADBC sampai 38. Nah, sebenarnya mesin 1 selesai menit ke-38. Tetapi karena mereka tim dihitungnya tetap menit ke-41. Jadi 3 jam mesin 1 ini nganggur. 3 menit, maaf ya, 3 menit. Nah, jadi mesin 1 nganggur 3 menit, mesin 2 nganggur 7 menit. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Saya hapus dulu ininya. Nah, jadi kesimpulannya gini, waktu untuk menyelesaikan 5 tugas tadi 41 jam atau 41 menit. Mesin 1 nganggur 3 menit, mesin 2 nganggur 7 menit. Nah, itulah penjadwalan tadi di 2 mesin. Ya. Coba kalau kita lihat soalnya ini. Ya. Di 2 mesin, nah, ada 5 job dijadwalkan di 2 mesin. Tentukan urutannya pakai metode Johnson. Buat urutan waktunya dengan membuat alokasi waktu ini. Supaya Anda bisa lihat, oh mana yang nganggur, kapan ini bisa masuk apa enggak. Kerjaan biru ini langsung. Nah, ternyata nggak bisa, ini nganggur. Yang hijau ini nggak bisa ke mesin 2. Karena mesin 2-nya masih kerjain kerjaan yang kuning. Nah, itu ya. Jadi penjadwalan di 2 work center. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, ini adalah penjadwalan tenaga kerja. Coba Anda lihat penjadwalan tenaga kerja. Ya. Ini menggunakan metode Baker and Magazine. Pendekatan heuristik. Jadi pendekatannya tidak mencapai jawaban terbaik, enggak, ya. Tapi dia bukan mendapatkan jawaban yang paling minimal atau jawaban yang paling maksimal, tapi jawaban yang paling optimal, ya. Jadi bukan kalau memaksimumkan waktu itu yang paling baik, ya. Kalau enggak ya yang paling optimal. Mungkin bukan yang terbagus, tapi yang kedua atau yang ketiga. Nah, ini namanya pendekatan heuristik, ya. Kasusnya saya langsung jelaskan dengan kasus. Kasusnya begini. Ada sebuah supermarket namanya Jabotabek. Ya, supermarket ini punya 5 karyawan. Andalan, Anugrah, Utama, Unggul, dan Ulung. Ya. Nah, Anda diminta buatlah jadwal kerja karyawan yang memenuhi kebutuhan di atas, kebutuhannya ini ya di bawah. Hari Senin tuh butuh 3 karyawan, Selasa 3, Jumat 4, Sabtu 5, Minggu 3. Nah, jadi jadwal kerja ini harus terpenuhi. Setiap karyawan boleh punya 2 hari libur per minggu. Nah, tolong Anda atur jadwalnya dari 5 karyawan itu. Waduh, kelihatannya pusing ya. Nah, ternyata enggak. Ini juga ada metode Baker and Magazine. Jadi metode Baker and Magazine itu dia mengatakan gini, N banyaknya pekerja yang tersedia. Contoh kita tadi N sama dengan 5.
DJ kebutuhan tenaga kerja hari ke-J. Tadi hari Senin misalnya D1 3. Nah, nanti kalau ada karyawan yang kerja kasih X, kalau karyawan yang libur kasih 0. Nah, prinsipnya kalau karyawan ada 5, butuh 3, maka alokasikan libur 1 hari pada 2 karyawan pertama. Nah, ya, jadi maksudnya begini. Ini 5 karyawan. Andalan, anugerah, utama, unggul, ulung. Nah, kita punya 5 karyawan. Hari Senin butuh 5. Nah, kalau hari Senin butuh 5, karyawan kita ada 5, 5 kurangin 3. 2 pekerja pertama itu libur. Nah, ini andalan dan anugerah libur 0. 3 yang lain masuk. Nah, hari berikutnya Selasa, butuh 3 lagi. Yang libur 2 karyawan juga. Yang berikutnya karyawan ketiga dan karyawan keempat libur. 1, 2, dan 5 masuk. Nah, hari ketiga butuh 4. Jadi yang libur itu 5 kurangin 4. 1 karyawan berikutnya. 1 karyawan berikutnya mana? Isi ulung yang kelima. Ya. Nah, demikian seterusnya. Ini A, B, libur. Ini 4C, libur. Sabtu masuk semua. Hari Minggu, D dan E libur. Nah, penjadwalannya kayak begini sebenarnya. Tetapi begitu ini dibuat, karyawannya ada yang protes. Pak, ini si Unggul masih Ulung enak amat libur hari Minggu. Kita bertiga yang lain masuk. Kan nggak adil loh, Pak. Nah, kita padahal mau liburan juga sama anak-anak. Tapi pas anak-anak libur kita masuk. Nah, ya. Nah, gimana cara ngatasinnya? Ini dari metode Baker and Magazine pertama kayak begini. Nah, kalau ada yang protes, sekarang kita akalin. Ya, kita akalinnya begini. Coba lihat, ini tadi andalan liburnya hari Senin dan hari mana? Dia libur hari Kamis, ya, Senin dan Kamis. Nah, wah, Pak, kalau bisa, kalau saya nggak kebagian Minggu, boleh nggak saya liburnya kalau bisa berurutan? Senin libur, Selasa juga libur. Nah, Anda lihat, Selasa butuh karyawan 3, Kamis butuh karyawan 3. Gimana kalau ini ditukar aja? Nah, kalau ini ditukar kan karyawannya bisa. Jadi andalan kemarin libur, Selasanya libur lagi. Anugerah juga sama. Nah, ya 3 sama 3. Nah, kemudian yang berikutnya juga supaya liburnya berurutan. Nah, ini Rebo dan Kemis. Nah, Rebo dan Kemis juga bisa nggak ditukar? Nah, ya Anda bisa coba lihat. Kalau tadi jadi Senin, kemudian shift Kemis pindah ke Selasa, shift Selasa pindah ke Kemis. Nah, yang shift Rebo ini bagaimana dengan Jumat 4 dengan 4? Nah, ya. 4 dengan 4 tuh liburnya mana? Utama ini liburnya di sini. Nah, Selasa yang ini tadi udah pindah ke hari Kamis. Ya, dia udah pindah ke hari Kamis. Ini si utama. Nah, jadi sebenarnya utama sama Jumat itu dia udah 2 hari berturut-turut juga. Mau dipindahin ke Rabu juga sama. Rabu dan Kamis si utama ini. Nah, jadi kesimpulannya kalau pakai pergeseran kayak tadi, ya kita geser-geser, nah hasilnya adalah demikian. Ya. Tukar jadwal Selasa dengan Kamis, Selasa dengan Kamis tukar.
tukar jadwal Rabu dengan Jumat. Nah, kalau ditukar hasilnya kayak gini, coba lihat. Jadi Andalan sama Anugrah liburnya itu ya 2 hari berturut-turut. Utama liburnya juga 2 hari berturut-turut, yaitu Rebo dan Kamis. Oh maaf, yang ditukar itu tadi Rabu dan Jumat ya, supaya Jumatnya kemari, ini Kamis jadi nempel. Unggul dan Ulung liburnya nggak berturut-turut. Protes nggak mereka? Mereka nggak boleh protes karena mereka dapat libur hari Minggu. Yang lain nggak dapat libur. Nah, jadi 3 karyawan pertama memiliki hari libur 2 hari berturutan. 2 karyawan terakhir punya libur hari Minggu. Yang satu lagi hari lain. Nanti Anda juga bisa jelaskan bulan depan akan diputar. Ya, akan diputar. Jadi karyawan ke 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Nah, nanti tinggal dibalik aja. Yang kelima jadi ke 1. Nah, ya demikian seterusnya. Jadi semuanya nanti akan merasakan, oh saya juga kebagian libur hari Minggu. Tapi minggu depan atau bulan depan gitu ya. Kalau penjadwalannya disusun sebulan sekali. Nah, itulah metode Baker and Magazine. Ya. Ini adalah penjadwalan jadi N karyawan untuk di setiap hari. Bagaimana kalau tadi kebetulan ya karyawannya dapat libur 2 hari full. Nah, seandainya sekarang bagaimana ini kalau hari Minggu ternyata butuh karyawannya 4. Nah, kalau butuh karyawannya 4, wah ada yang liburnya nggak kebagian nih, nggak kebagian 2 hari. Nah, gimana cara mengatasinya? Kalau ada yang tadi, jadi ada hari Minggu itu toko tambah rame, sekarang butuh 4. Nah, ya Anda boleh nawarin, siapa yang berminat? Hari Minggu masuk dapat uang lembur. Nah, ya mungkin ada yang mau. Tapi kalau semuanya nggak mau, apa yang dilakukan? Rekrut karyawan sementara, karyawan temporer. Dia hanya masuk hari Minggu, dibayar harian, nah udah masalah selesai. Ya. Tapi mungkin juga akan terjadi seperti ini. Bagaimana kalau ternyata karena masa pandemi ya, ini tuh sepi. Hari Sabtu kita cuma butuh 3 orang karyawan. Hari Rabu cuma butuh 3. Nah, jadi yang terjadi di sini jumlah karyawan di sini berkurang 1, di sini berkurang 2. Nah, apa yang perlu kita lakukan sekarang? Kalau jumlah karyawannya berkurang, ya, seperti yang kita alami sekarang. Karyawan di bagian operasional pada saat pandemi kan ada 5 hari kerja, ya udah kamu nggak bisa masuk 5 hari, masuknya 4 hari. Nah, gajinya tentu saja jadi nggak dapat uang makan, ya. Atau yang tadinya kerja kan jadi nggak hari kerja nggak dapat uang makan, nggak dapat uang transport. Nah, seperti begitu. Jadi ada penciutan sementara. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu Anda lakukan kalau Anda di bagian SDM, personalia. Nah, ada yang mau sharing sampai sini? Yang kerjanya di bagian personalia? Lisera? Ini materi kita, jadi mengenai scheduling tadi, bagaimana menentukan loading pembebanan di setiap work center, kemudian penjadwalan sequencing di satu work center, pakai earliest due date, shortest processing time, pilih mana yang terbaik. Tapi begitu di 2 work center jadi lebih mudah karena ada aturan Johnson. Ya.
Dan yang ketiga tadi penjadwalan tenaga kerja. Kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau work centernya ada 3? Ke 1, kedua, baru ketiga. Nah, itu belum ada prosedurnya. Silakan Anda utak-atik, barangkali nanti ketemu metode Lisera. Nah, ya untuk membuat optimalisasi di 3 work center. Nah, atau metode Andreas. Nah, itu ya silakan dicoba. Ya. Sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Ada, Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya ada di chat sih, Pak. Saya bacain karena mic-nya Leonard mati, Pak. Ya, tolong bacain. Pak izin bertanya, kalau kondisinya SPT seperti tadi, kalau dikunci di kontrak kerja dengan shift bagaimana ya? SPT kan shortest. Bukan SPT, Pak. Kondisi seperti tadi, maaf. Oh, kondisi seperti tadi. Kalau kondisi seperti tadi, kalau dikunci di kontrak kerja dengan shift bagaimana? Nah, jadi ada shift-shiftan lagi ya. Ada yang punya ide? Silakan. Atau ada yang pernah mengalami kerja di shift? Yunita bisa menjelaskan maksud pertanyaannya supaya lebih jelas gimana nih? Malam, Pak. Ya. Jadi kalau kan saya juga ada usaha yang berkaitan dengan ya ada yang masuk Sabtu Minggu. Ya. Memang kadang-kala itu di staff saya itu pun ada berdebat. Ada 5 hari masuk, 2 hari libur. Ya. Dan mau diatur seperti itu atau enggak? Kalau di kebun teman-teman adanya main juga itu 3 minggu di kebun, 1 minggu balik ke Jawa. Ya. Nah semuanya itu sih tertuang di kontrak. Cuman apakah yang tadi seperti tadi lebih enak dikunci di kontrak kerja gitu loh Pak? Cuman kadang-kala kan namanya orang iri-irian itu Pak. Ya. Manusiawi lah kalau kita bicara. Emang yang ngatur paling susah itu ngatur orang. Betul. Ya. Ribet dah. Nah, betul. Kalau ngatur orang ada 100 orang, keinginannya ada 200. Betul, Pak. Nah, memang sistemnya perlu diatur. Misalnya seperti kalau karyawan yang kerjanya di rig, dilepas pantai. Ya. Nah, mereka biasanya ada yang sebulan di darat, sebulan di laut. Ada yang sekian minggu di laut, 2 minggu di darat. Nah, itu artinya memang harus ada kontrak kerja ya untuk yang kayak gitu. Tadi dikatakan yang kerja di kebun. Nah, itu memang mereka punya risiko jauh dari keluarga, tapi setelah itu bisa berkumpul keluarga dalam waktu yang agak panjang. Nah, pertanyaannya tadi kalau itu juga apakah perlu dibuat kontraknya? Selama sistemnya sudah mateng, ya aturannya sudah fix, nah sebaiknya itu dibuat kontrak, ditandatangani dan mereka artinya harus memahami, harus mematuhi kontrak itu. Karena kalau enggak, itu yang bisa jadi masalah kan. Mereka protes. Kenapa? Karena kontraknya enggak jelas, ya atau enggak ada kontrak. Nah, Bapak pilih kasih KKN. Nah, itu. Ya. Jadi memang perlu ada kontrak kerja tapi pastikan sistemnya seperti itu. Jangan seperti kasus sekarang ya. Dulu katanya di pemilu yang dulu Demokrat menang, maka batasnya dikatakan partai harus punya batas minimalnya 20%. Tapi sekarang Demokrat juga kecil. Nah, dia minta dihilangkan batasnya jadi 0%. Nah, itu diketawain orang jadinya. Kenapa? Kok berubah-ubah? Dulu lagi dapat tinggi, supaya yang lain nggak bisa masuk dikasih batas tinggi.
Tapi sekarang Anda dapat rendah, nah kasih batas yang rendah. Nah itu jadi kesannya pelin-pelan. Nah, jadi saran saya sih perhatikan dulu sejarah perkembangan dari beberapa bulan, beberapa tahun ini. Nah, udah pasti belum? Kalau udah pasti itu dibuat sistem, dibuat kontrak kerjanya. Seperti itu. Silakan kalau ada masukan dari yang lain. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Dia ada masukan? Tidak, Pak. Fandi? Ya, kalau begitu sebelum Belum ada, Pak. sebelum saya akhiri, kita kan ada 4 kelompok, ya. Minggu depan saya minta yang presentasi kelompok pertama untuk kasus AHP, ya, yang saya sudah bagikan. Nanti kuliah berikutnya minggu depan saya akan membahas mengenai new product development, pengembangan produk baru. Kelompok kedua saya minta coba cari kasus bagaimana membuat produk baru. Ya. Kasus di dunia nyata Anda bisa lihat browsing di YouTube di mana. Nah, hal-hal yang unik. Misalnya 2 angkatan yang lalu ada karyawan yang kerja di pabrik obat. Nah, mereka menjelaskan bagaimana mengembangkan obat yang baru. Itu agak unik karena berbeda dengan produk-produk lain. Nah, kemudian ada juga satu angkatan yang lalu itu mereka mengembangkan bagaimana membuat produk tapi bukan produknya, tapi lebih banyak ke produk yang dijual, ya, jadi produk sementara, ya, yang harus berganti-ganti menyesuaikan dengan pasar. Nah, ya walaupun itu sebenarnya kurang tepat, yang saya mau sebenarnya mengembangkan produk baru yang belum ada sampai bisa jalan di pasar, ya. Itu untuk kelompok kedua. Untuk kelompok ketiga, jadi kelompok kedua itu sebenarnya masih 2 minggu lagi ya. Minggu depan kita bahas new product development, berikutnya baru kita diskusi kasusnya. Nah, untuk itu kelompok kedua ini saya akan minta temani oleh kelompok ketiga. Jadi coba 2 dan 3 itu membahas produk baru dengan kasus masing-masing. Nanti dipresentasikan kelompok 2 produknya apa, kelompok 3 produknya apa, dan kelompok 4 nanti di minggu terakhir saya akan membahas mengenai manajemen kualitas, manajemen mutu, ya. Nah, Anda coba tolong presentasikan metode kualitas yang ada di satu perusahaan. Entah itu perusahaan Jepang, misalnya pakai TQM, atau perusahaan IBM yang punya pakai metode Amerika, nah, atau metode apa lagi, ya, atau memperkenalkan metode Six Sigma itu apa sih? Nah, silakan, ya. Jadi itu tugas untuk keempat kelompok. Ada pertanyaan? Silakan. Waldi, silakan. Pak. Ya. Pak, jadi yang untuk kelompok 4 itu presentasinya minggu terakhir, Pak ya? Ya, minggu terakhir, minggu ke-7. Ya. Jadi, kasih Pak. nah, ada lagi yang lain? Produknya itu maksudnya boleh pakai Six Sigma gitu, Pak? Tunggu. Kenapa siapa yang tanya? Andreas dulu. Silakan Andreas. Jadi maksudnya ini bisa boleh pakai Six Sigma gitu, Pak? Maksudnya bisa trial pakai Six Sigma gitu, Pak? Oh, enggak, bukan trial. Jadi maksudnya nanti untuk yang manajemen kualitas itu saya akan menjelaskan teori dulu, ya. Kemudian kelompok 4 itu presentasinya agak berbeda, menjelaskan misalnya konsep Six Sigma. Ya. Six Sigma itu apa? Kalau ada dengan contoh penerapan di perusahaannya. Ya, itu Andreas.
Ada lagi tadi yang lain yang Kalau- tadi ya silakan. Kalau kelompok 3 berarti buat contoh baru, produk baru lagi ya, Produk Pak? baru ya bersama dengan kelompok 2. Tapi metodenya, oh ya, Metodenya bebas, produknya bebas. Jadi kasus Anda ceritakan aja yang Anda temui kasusnya seperti apa gitu. Ya. ya. Apa Baik, yang keunikan yang saya minta adalah apa keunikannya ya. Yang membuat itu tuh menarik sehingga menjadi pengetahuan buat teman-teman di kelompok yang lain gitu. Itu Firda ya. Iya, Pak. Baik. Ada lagi yang lain? Pak mau nanya Pak, Ya. untuk tugasnya yang kelompok 1 itu dibuatnya di dalam format PowerPoint ya Pak? Ya. Nah, saya jelaskan dulu ya. Nanti Anda presentasi. Jadi memang untuk presentasi saya minta Anda buat PowerPoint-nya. Tetapi jangan lupa tetap buat papernya. Ya, karena paper itu berbeda dengan bahan presentasi. Ya, jadi bukan PowerPoint-nya di print aja, nah bukan. Jadi presentasinya itu Anda boleh tampilkan pakai PowerPoint, laporannya tetap dalam bentuk Word ya. Jadi laporan paper gitu. Itu Yunita. Ya. Baik Pak. Jadi semua kelompok nanti mengumpulkan 2 tugas gitu ya. Papernya dan bahan presentasinya. Gitu. Ada lagi yang belum Pak, jelas? Ya. papernya ini berarti untuk satu kelompok hanya butuh 1 aja. Iya, satu kelompok 1. Karena nilainya saya nanti tetap ada nilai perorangan ya. Saya nilai bagaimana kemampuan presentasinya, tapi kemampuan penulisan papernya kan sama ya. Itu. Jadi papernya cukup 1. Presentasinya juga materinya cukup 1. Itu aja. Tapi yang presentasi boleh diatur Anda mau bergantian atau Anda jelaskan ke saya, Pak, ini yang bikin paper si A sama si B. Kami yang presentasi si C dengan si D. Nah, silakan. Tapi ada bentuk kerjasama. Ya. Nah, bentuk kerjasamanya kalau perlu Anda jelaskan. Si A tugasnya apa, si B apa, atau mau presentasi 4 orang, silakan. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, oke ya kalau gitu. Pak, Ya. maaf Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya. Kalau untuk yang kelompok 1 itu kan pertanyaannya sudah diberikan oleh Bapak. Ya. Maksudnya ada beberapa pertanyaan. Nah, Betul. berarti paper ataupun PowerPoint yang kita buat itu adalah menjawab pertanyaan itu saja kan ya Pak? Ya, betul. Betul Jadi ya? untuk kelompok 1 itu agak sedikit berbeda. Jadi kasusnya berupa soal. Ya. Cuman Yunita, kalau bisa, Iya. jadi kalau bisa kamu bandingkan perhitungan manual ya dengan perhitungan menggunakan software. Ya. Oke, Pak. Softwarenya mau pakai super decision atau criterium decision plus silahkan. Ya. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Masih ada yang lain? Saya, Pak, Ya, silakan. untuk yang kelompok 2 kan kita mencari produk baru ya, Pak. Ya. Nah, produk barunya itu maksudnya kita membuat menginovasi produk baru atau kita mencari produk baru yang ada di pasaran. Gini, yang dimaksudnya begini, dia Maksudnya sudah ada contohnya gitu. udah ada contohnya. Jadi dia bukannya harus buat produk baru, tapi melakukan apa ya, browsing, eksplorasi Di pasar, di Pak. jurnal di mana ya. Kalau bisa dari yang tertulis saja lah. Ya. Ya, yang tertulis di paper, di apa. Nah, Ya. ya Anda olah gitu. Itu dia, ya. Oh, ya. Oke. Ya. Jadi papernya kecuali kelompok 1 tadi tolong dibuat seperti karya ilmiah ya, ada daftar pustakanya dan sebagainya.
Ya, kalau begitu terima kasih atas pertemuan hari ini. Minggu depan kita akan lihat tadi new product development ya.